sekalian yang dimuliakan Allah, bab 7 ini kita akan bicara tentang masalah istinja. Kita langsung baca dari yang pertama adalah pengertian. Secara bahasa, kata istinja berasal dari bahasa Arab yang artinya menghilangkan kotoran. Sedangkan secara ilmu fikih, kata istinja ini punya beberapa makna. Antara lain menghilangkan najis dengan air, menguranginya dengan semacam batu, atau penggunaan air atau batu, atau menghilangkan najis yang keluar dari kubul, kemaluan, dan dubur dari pangkal. Nah, selain istilah istinja, juga ada dua istilah lain yang mirip dan terkait erat, yaitu istijmar dan istibra. Jadi kita punya tiga istilah. Satu, istinja, kita sudah tahu, menghilangkan kotoran bekas kita buang air, sisa-sisa najis yang tersisa. Tapi ada lagi yang namanya istijmar dan juga ada istibra. Ini ada kaitannya erat. Istijmar adalah menghilangkan sisa buang air dengan menggunakan batu atau benda-benda yang semisal. Jadi katakanlah yang gampangnya cebok bukan pakai air tapi pakai batu. Dari kata istijmar, ya, jamarat itu kan melontar pakai batu, ya. Jamarat, melontar jumroh atau jamarat. Nah, istijmar itu bukan melontar pakai batu, bersihin bekas najis, ya, kita buang air kecil, air besar dengan menggunakan batu atau dengan benda yang semisalnya, ya, yang ada batu bisa dengan yang lain-lain. Nanti akan kita bahas secara khusus pada bagian akhir. Itu istijmar. Kemudian sedangkan istibra bermakna menghabiskan sisa kotoran manusia maksudnya, atau air kencing sehingga yakin sudah benar-benar keluar semua. Jadi habis kencing itu nggak langsung cebok, langsung pakai cairan lagi, bukan. Tapi habis kencing tunggu dulu sampai beberapa saat, betul-betul kita yakin air kencingnya udah tiris, udah habis. Nah, baru kemudian kita melakukan istinja atau istijmar. Setelah itu kemudian ya kita baru keluar. Begitu juga yang terkait dengan bukan hanya buang air kecil, tapi juga buang air besar juga. Itu namanya istibra. Ya, dari kata bariun, bari itu artinya ya terlepas, habis semua. Ibarat kata bahasa kitanya ditirisin. Nah, apa nih? Ditirisin sampai benar-benar tiris atau benar-benar kering. Sebab yang namanya proses orang buang air itu kadang-kadang memang nggak tuntas. Kalau dia terburu-buru, bisa jadi setelah dia cebok lalu udah berpakaian lagi, rupanya dia keluar lagi. Boleh jadi seperti itu. Maka istibra ini adalah sunnah, adalah yang dianjurkan walaupun bukan merupakan kewajiban. Jadi kita punya tiga istilah tuh. Pertama istinja, cebok lah pakai air begitu ya. Kemudian yang kedua istijmar, cebok tapi pakai batu atau ya benda-benda yang memenuhi syarat. Pokoknya bukan air lah. Nah, yang ketiga adalah istibra, bukan cebok. Istibra itu sebelum cebok, sesudah buang air kita menunggu beberapa saat sampai benar-benar dia tiris. Itu namanya istibra. Baik, kita bicara yang pertama dulu, hukum istinja. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum istinja menjadi dua hukum, yaitu yang bilang wajib dan yang bilang sunnah. Kalau kita kira-kira wajib atau sunnah? Wajib ya, wajib. Nah, yang pertama wajib. Ini memang merupakan boleh dibilang jumhur ulama, ya, para ulama dari berbagai mazhab sepakat bilangnya wajib. Mereka berpendapat bahwa istinja itu hukumnya wajib ketika ada sebabnya. Dan sebabnya adalah adanya sesuatu yang keluar dari tubuh lewat dua lubang,
ya depan atau belakang. Kalau nggak gara-gara buang air, tiba-tiba cebok aja kan nggak ada kewajibannya kan. Wajib kalau kita buang air. Kalau nggak buang air, ngapain itu cebok nggak jelas judulnya. Nah, pendapat ini didukung oleh mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah. Ya, jadi Malik, Syafi'i, Hambali itu tiga-tiganya. Sedangkan dalil yang mereka gunakan adalah hadis Rasulullah berikut ini. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza dhahaba ahadukum ila al-gha'it." Apabila kamu pergi ke tempat buang air. Zahaba artinya apa? Pergi. Kalau pergi itu biasanya jauh. Ya. Bukan, kalau kita kan kalau mau kamar mandi bukan pergi ke kamar mandi, masuk ke kamar mandi, ya dakhala gitu kan mestinya. Tapi Nabi menyebutnya bukan dakhala, bilangnya zahaba. Kenapa dia bilang zahaba? Kenapa enggak bilang dakhala? Rupanya di zaman Nabi itu kamar mandi bukan di dalam rumah. Bukan hanya di luar rumah, tapi di luar kampung. Gitu. Nah, iya jauh di luar kampung, di luar perumahan. Kalau cara kita komplek, di luar komplek, nyari tempat yang sepi, nyesek. Nah, itu makanya disebut dengan istilah zahaba. Itu bukan dakhala. Kadang-kadang ini kita terjemahin kalau masuk WC. Iya, seolah-olah kita pikir WC ini dalam rumah kita, kan kita nyamain dengan kita kan. Padahal di zaman Nabi kagak ada WC dalam rumah, karena nggak ada septic tank. Ya, zaman dulu, jangankan zaman dulu di kampung aja, zaman sekarang, nah itu jarang-jarang orang yang punya septic tank dalam rumah. Nah, jadi kalau dia mau buang hajat, ya dia cari kali. Kali kan adanya di luar kampung, ya kan. Kalau zaman kita dulu di sini ada kedung, ada sawah. Nah, di situ dia buang hajat. Maka Nabi mengatakan, "Idza dzahaba ahadukum ilal gha'it." Apabila kamu pergi ke tempat buang air, falyastatib bi thalathati ahjarin fa innaha tujzi anhu. Maka bawalah 3 buah batu untuk membersihkannya, karena cukuplah batu itu untuk membersihkan. Nah, di sini ada kata-kata falyastatib, maka berbersihlah, ya bisalasati ahjarin, dengan 3 buah batu. Pegang bawa batu untuk membersihkan, itu berbersih. Cuma kita nggak ada bahasa Indonesia nya ya, bersih-bersih itu kan nggak ada misalnya. Maka bawalah batu untuk membersihkan. Falyastatib. Ini perintah, fi'il amr. Wal amru yufidul wujub. Dan fi'il amr itu ya berarti mengandung makna kewajiban. Falyastatib bi thalathati ahjarin fa innaha tujzi anhu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ad-Darqutni, dan Ad-Darqutni mengatakan isnadnya sahih. Kemudian ada lagi hadis yang lain, An Abdurrahman ibn Yazid qala qila li Salman, 'allamakum nabiyyukum kulla shay'in hatta al-khira'ah. Faqala Salman, ajab, nahana an nastaqbila al-qiblata bi gha'itin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamin aw an yastanjiya ahaduna bi aqalli min thalathati ahjarin aw an yastanjiya bi raji'in aw bi 'azamin. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abdurrahman bin Yazid radhiyallahu anhu berkata bahwa telah dikatakan kepada Salman, sahabat Nabi, Nabimu telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu. Salman berkata, benar. Beliau telah melarang kita untuk menghadap kiblat ketika berak atau wudhu. Juga melarang istinja dengan tangan kanan dan istinja dengan batu yang jumlahnya kurang dari 3 buah, dan beristinja dengan, melarang juga beristinja dengan kotoran, dengan tulang. Jadi ini adalah 2 hadis sama-sama sahihnya yang dijadikan dasar oleh para ulama tentang wajibnya beristinja. Kalau kita lihat dua-duanya itu istinjanya bukan pakai air, ya, pakai batu.
Jadi hukumnya wajib pakai air atau pakai batu? Kalau menurut hadisnya pakai batu. Jadi kalau kita pakai air enggak wajib, yang wajib pakai batu. Tapi para ulama mengatakan walau enggak penting air apa batunya, yang penting istinjanya. Nah gitu. Nah karena kasusnya di zaman Nabi, air itu enggak ada. Ya bukan enggak ada buat minum, buat masak, mandi itu ada. Tapi kalau yang namanya kita ke tengah padang pasir tadi itu, keluar dari kampung, keluar dari daerah yang dihuni manusia, ya memang di situ nggak ada sumur, nggak ada keran, nggak ada kloset yang tinggal pencet gitu, nggak ada. Jadi memang di tempat yang nggak ada orang dan nggak ada air juga, adanya apa? Batu. Ya pakai batu lah. Maka kalau kita mau menghidupkan sunnah Rasulullah, itu boleh juga ya, kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi, kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Jangan cuma korma doang kita hidupkan ya. Atau kain siwak doang. Tapi kalau buang air, pakai batu. Hadis yang sahihnya itu pakai batu. Dari dua hadis ini bilangnya pakai batu. Kalau mau. Nah yang kedua, yang mengatakan hukumnya sunnah. Pendapat ini didukung oleh Al-Hanafiyah dan sebagian riwayat dari Al-Malikiyah. Kalau dibilang sebagian riwayat dari Al-Malikiyah, maksudnya begini. Secara institusi mazhab itu enggak bilang begitu, tapi sebagian ulama di dalamnya ada yang berpendapat seperti itu. Ibarat kata di dalam mazhab itu enggak bulat suaranya. Resminya sih mengatakan istinja itu wajib, tapi sebagian dari ulamanya ada yang mengatakan bukan wajib, hukumnya sunnah. Kalau dikatakan sebagian riwayat dari mazhab A atau mazhab B begitu ya, nah itu berarti resminya mazhab itu enggak begitu. Cuman sebagian ulamanya saja ada yang mengatakan, karena mazhab itu terdiri dari banyak ulama, ya ada pendirinya, ada ulama-ulamanya dan sebagainya. Nah yang resmi adalah mazhab Hanafi. Ya, Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya itu umumnya mengatakan istinja itu hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Maksudnya adalah beristinja dengan menggunakan air itu hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Yang penting najis bekas buang air itu sudah bisa dihilangkan meskipun dengan batu atau dengan beristijmar. Nah dasar yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam masalah kesunahan istinja ini adalah hadis berikut. Siapa yang beristijmar maka ganjilkanlah bilangannya. Siapa yang melakukannya maka telah berbuat ihsan. Namun bila tidak maka tidak ada keberatan. Tidak ada keberatan. Artinya la haraj, tidak dosa. Enggak cebok, enggak dosa. Karena hukumnya cuma sunnah. Selain itu beliau berpendapat bahwa najis yang ada karena sisa buang air itu termasuk najis yang sedikit. Ini poinnya. Kenapa mereka bilang sunnah dan tidak wajib? Karena dalam mazhab Hanafi, najis yang jumlahnya sedikit itu tidak merusak ibadah. Kalau kita kan mazhab Syafi'i, jangankan yang sedikit, yang nggak kelihatan aja itu jadi masalah besar, ya, ketat gitu ya. Mazhab Syafi'i itu paling ketat di antara semua mazhab dalam urusan najis. Nah yang paling longgar Hanafi. Kata Hanafi, kalau najis cuma dikit-dikit doang, cipretan-cipretan, udahlah jamak gitu. Ini dalam pandangan mereka. Di dalam kitab Sirajul Wahhab milik kalangan mazhab Al-Hanafiyah, istinja itu ada 5 macam. 4 diantaranya wajib, 1 diantaranya sunnah. Yang 4 itu adalah istinja dari haid, nifas, janabah. Dan bila keluar najis dari lubangnya melebihi besarnya lubang keluar. Jadi dia menyebut kalau ada orang misalnya haid, perempuan haid. Nah habis haid itu wajib beristinja. Wajib ini hukumnya. Kemudian nifas begitu juga wajib. Kemudian mandi janabah, bukan mandi janabah, habis janabah